dari pandangan Ibu ya kan, ini kan misalnya kita bicara soal SMK, jurusan apa sih Bu yang paling banyak dibutuhkan misalnya untuk penunjang IKN nanti gitu? Iya kan tadi ya sektor konstruksi dan juga pembangunan infrastruktur sebenarnya mungkin sebelum-sebelumnya tidak dianggap terlalu penting tapi karena ini masif gitu jadi kan penting. Mhm. Kemudian memang tadi yang selama ini cukup dikenal dan terserap tuh biasanya menyangkut tadi ya soal permesinan dan kendaraan kendaraan Iya. terutama alat berat gitu karena kita banyak industri perkebunan maupun juga pertambangan. Mhm. Nah, tapi juga sebenarnya karena IKN ini sekarang mendatangkan banyak orang, aspek-aspek hospitality dari mulai perhotelan aja jadi penting. Loh, wisma-wisma aja sekarang orang kalau ke IKN bingung kalau mau nginep di Iya, cari sana. nginep, Misalnya kalau SMK-nya punya aja semacam hotel mhm, yang bisa menjadi tempat praktek anak sekaligus disewakan kepada jadi semacam BLU gitu ya. mhm, Itu pasti bagus sekali kan. mhm, Terus juga misalnya pariwisata gitu karena setahu saya juga pramu wisata atau pemandu wisata juga untuk ke arah IKN wah sekarang banyak orang mau bikin event-event iya, dan pergi ke sana ya. mhm. Itu kita juga perlu keahlian-keahlian bahkan wah sekarang kalau kita mau ke sana aja kendaraan-kendaraan itu tuh mobil-mobil sewaan ya kan. Jadi berarti kan pemeliharaan tadi kendaraan Iya, aja jadi meningkat loh. mhm. Full terus itu, sewaan-sewaan mobil itu saya lihat Artinya semua sektor sebenarnya dibutuhkan oleh bergerak IKN, sih. bergerak Bu ya? Iya, malah kuliner aja jadi penting loh. Iya, Karena saya lihat kan ada jurusan tata boga iya, tuh iya, zaman dulu ya. Terus juga, jurusan tata busana pun karena gini, tetap ya, kemarin bahkan saya bicara dengan salah satu teman dari, eee, PII ya, eee, katanya laundry misalnya gitu ya, iya, maksudnya namanya hal-hal yang tadinya nggak kepikir ya iya, sama yang kita, kan kalau saya orang teknik, insinyur mikirnya ya tadi ya, atau teman-teman arsitek iya, mikirnya kan sesuatu yang, mungkin ke arah iya, konstruksi itu. konstruksi Tapi sebenarnya infrastruktur gitu ya. pelayanan-pelayanan lain tuh jadi ada terkait. Mhm, mhm, Misalnya tadi pekerja konstruksinya ada ribuan, iya, dan dia perlu dilayani misalnya termasuk laundry misalnya gitu, iya, usaha laundry nggak ada gitu iya. ya. Itu hal-hal Atau kecil lah yang kuliner gitu kan perlu iya kuliner makan kan ya orang kan? perlu Iya, makan ya. iya, Saya waktu ke sana juga nggak begitu mudah kan mhm, mendapatkan kalau udah orangnya banyak, susah loh iya. kita Artinya banyak sektor yang nantinya bakal, Iya multiplier-nya ya kan multiplier efeknya banyak. Iya berjalan gitu Bu ya? betul betul. Berarti apapun jurusannya nanti yang didirikan, misalnya sekolah baru itu sebenarnya sangat berguna sekali untuk ketika IKN nanti sedang pembangunan berjalan ini Bu ya? Iya jadi kalau misalnya nanti ada sekolah baru, Mhm, gitu menurut saya itu boleh mhm, bagus kalau perlu kita identifikasi. mhm, Nanti dia spesialisasinya kemana. Tapi yang udah ada diperkuat dulu. Gitu, mhm, kampus-kampus yang mhm, ada juga sekarang diperkuat dulu, misalnya jurusan-jurusan apa, misalnya kan sudah dicanangkan kan oleh Pak mhm, iya, Jokowi bahwa nanti akan menjadi pusat kesehatan di IKN internasional. mhm, Iya kan kita mau bikin rumah sakit yang mungkin tercanggih gitu ya, mhm, mhm, menjadi juga tempat semacam mungkin kalau kita bicara soal wisata kan ada juga wisata kesehatan mhm, ya kan atau wellness. Ya itu kan juga butuh bukan cuma dokter, perawat, eee, tenaga kesehatan mhm, lain, mhm, nakes kan banyak, iya, gitu. Jadi hampir semua, profesi sih iya. sebetulnya bakalan dibutuhkan, gitu. Tapi kan Bu, sekolah bawah perlu standar atau indikator indikator ya kan atau standarisasi, pendidikan gitu Bu, khususnya di IKN. Nah, bagaimana sih Bu, kemudian standar atau indikator kunci untuk pendidikan di IKN sendiri ini sekarang? Ya kalau standar secara umum ya kan kita pastilah kalau namanya benchmarking secara internasional kita punya misalnya PISA ya, kemudian juga tadi standar-standar lain ya dari sisi literasi Mhm, baik itu untuk sains, mhm, matematik ataupun, literasi lain ya. Tapi, eee, kita tuh memang harus karena IKN ini spesial gitu ya, jadi kita ada yang jangka pendek, menengah, dan jangka perpanjang. panjang gitu. Tapi secara umum tentu saja kita ingin, semua, satuan pendidikan yang ada di Kaltim itu mengikuti standar, yang tadi Iya, internasional itu. Jadi kalau misalnya pun mengajarkan anak gitu ya, hasil belajarnya itu betul-betul memang berkualitas. bukan nasional lagi berarti Jadi ya, bukan cuman sekedar iya bahkan udah internasional. internasional gitu karena di Tengare ya, Heeh,
kita kan kalau dulu zaman saya zaman, wah udah berapa puluh tahun yang lalu itu, eee, cara kita di assessment gitu ya, Mhm. misalnya tadi ikut ujian Iya. gitu ya, terus yang dinilainya apa, kan sekarang beda sama anak Iya sekarang, iya iya. gitu. Jadi kemampuan misalnya bagaimana belajar secara mandiri, Mhm. terus kreativitas, kemudian, daya kritisi, Mhm. kemampuan komunikasi, bahasa, itu jadi penting gitu. Mhm. Pasti soal sains dan kemampuan literasi digital atau literasi finansial Mhm. itu juga jadi penting. Nggak kayak kita dulu gitu Iya iya. kan, cara belajarnya mata kuliah ataupun mata pelajaran mapelnya, mungkin nanti akan berbeda gitu ya, yang mana yang lebih dipentingkan mungkin itu yang bisa kita, fokuskan. Mhm. Misalnya seperti kemampuan bahasa karena kita memang arahnya ke internasional, anak-anak harus dimotivasi kan, Iya iya. pelajari bahasa Indonesia harus bagus, bahasa daerah satu, supaya budaya kita tetap Mhm. terjaga Mhm. kan. Ketika IKN ini bukan berarti kita kehilangan jati diri kita, Mhm. Mhm. tapi bahasa internasional minimal bahasa Inggris. Kayaknya anak-anak Kaltim harus bisa. Harus sedari dini gitu harus diajak Hmm, gitu ya? oh menurut saya seperti itu, Iya. memang. Oke, Tapi kalau insya Allah berarti lah. kalau kita bicara kelas internasional, kita kan sudah bicara misalnya ada yang disebut istilah revolusi industri 4.0. Ah, iya 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 iya, Nah, betul itu betul. seperti apa, Bu? Misalnya, bisakah kemudian SDM yang ada di kawasan sekitar IKN, maksudnya mengimbangi hal tersebut gitu, Bu, dengan kualitas pendidikan seperti ini? Nah, sekarang kan, kalau kita bicara revolusi industri 4.0 atau, eee eee eee, 4.0 itu Heeh. kan pada dasarnya, satu perubahan yang, niscaya ya. Mhm. Jadi karena sekarang kita memasuki era digitalisasi dan juga pemanfaatan teknologi dalam semua lini kehidupan termasuk pendidikan itu jadi penting, ya otomatis Kaltim tuh harusnya nggak boleh ketinggalan. Mhm. Nah, kuncinya ada beberapa ya, salah satunya adalah infrastruktur dasarnya, infrastruktur komunikasi. Nah, kalau ada tempat yang internetnya Mhm. aja masih tidak stabil gitu Iya ya, iya. itu pasti akan kesulitan mengikuti, eee, gerakan zaman itu. Jadi pertama tadi infrastruktur dasarnya harus Iya. merata gitu, tapi tadi literasi digital itu penting supaya tidak terjadi, technological divide atau apa ya, kesenjangan di dalam Mhm. hal, pemanfaatan teknologi. Iya Ada iya. yang jago banget anak-anak Balikpapan ini, wah besok saya mau pelatihan, terkait dengan dari mulai soal sektor, eee, game, Mhm. Mhm. aplikasi, itu kita udah ngomong Mhm. gitu karena Mhm. banyak sekali game developer anak-anak Balikpapan ini sekarang atau Mhm. membuat, berbagai startup yang keren gitu ya. Mhm. Tapi ya kita kan seperti tadi ada daerah-daerah yang bahkan mungkin masih blank spot Blogspot, iya gitu, iya. nggak pantes lah kalau itu terjadi. Berarti tidak Nah, menunjang gitu, Bu, ya? Tidak, maksudnya, iya jadi ada infrastruktur teknologi infrastrukturnya harus iya. dulu, baru nanti pengetahuannya juga. Nah, sekarang kan kayak tadi SMK, anak-anak SMK udah mulai ngeluh, "Wah, kalau soal teknologi kita lebih jago dari guru Iya. kita," katanya Heeh. gitu. Soalnya mereka akhirnya jadi kayak otodidak Heeh karena heeh. gurunya nggak bisa lagi mengikuti perkembangan itu. Artinya pengetahuan yang mereka dapat sebenarnya didapat dari luar sih, saat ini, kondisi saat ini gitu, Bu, ya? Ya, mereka kadang-kadang, akhirnya gitu ya, memang kemampuan yang dibutuhkan untuk anak-anak kita sekarang adalah bagaimana mereka bisa belajar secara mandiri juga. Mhm. Mhm. Jadi tugas guru itu bukan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, tapi guru itu memotivasi anak, mungkin mengarahkan anak kemana mereka bisa mencari informasi, Mhm. sumbernya di mana gitu kan, terus, menjadi fasilitator. Tapi Jadi bukankah anak-anak belajar sendiri. generasi milenial sekarang sudah sangat hatam istilahnya dengan teknologi teknologi gitu kan, Bu? Tapi kalau kita bicara soal teknologi, itu kan mungkin mereka khatam dalam arti, bagaimana menggunakan, mmm, hardware-nya Heeh ya. heeh. Tetapi bagaimana mereka bisa secara bijak atau mengoptimalkan, eee, teknologi itu dan menghindari bahayanya, Mhm. itu juga masih perlu pengetahuan, gitu. Karena kan sekarang kunci informasi itu, bagaimana memilah dan memilih. Gitu, kalau misalnya sekarang sebagian besar waktu anak-anak memang di depan gadget gitu Mhm. kan, kita juga, perlu ngecek sih apa yang mereka pelajari di Mhm. situ. Mhm. Jadi guru-guru ini jangan lepas tangan juga ya akhirnya Iya iya gitu iya. ya atau orang tua ya jangan Heeh. lepas tangan, tapi ikut membantu Mhm. anak-anak, bagaimana bisa bijak memanfaatkan,
teknologi. Makanya kitanya juga harus mengupdate pengetahuan kita, guru-guru nih ya maksudnya maupun orang tua. Bu, kalau melihat kondisi sekarang, apakah Ibu punya kekhawatiran nantinya misalnya warga Kaltim hanya menjadi penonton di IKN gitu? Saya sih optimis tidak ya, tidak karena kita sekarang yang penting itu justru bukan bertanya kita dapat apa nih gitu, tapi kita punya apa yang mau kita sumbangkan gitu, kita punya minat di mana, kalian passionnya apa gitu. Ternyata kan kayak tadi anak-anak PPU banyak banget yang punya passion di dunia misalnya tadi sebagai konten Ya, kreator. digital lah, di Iya digital. banyak, ternyata banyak. Itu baru sebagian kecil ya, Hmm. tapi mereka juga ada yang tadi minat untuk menjadi ya dengan profesi yang beragam. Anak-anak sekarang itu memang harus kita ajak bicara dari awal. Hmm. Sebetulnya minat bakatnya apa dan sekolah kan dengan adanya kurikulum Iya. baru itu juga udah beda cara Hmm. mengajarkan siswa peserta didik. Hmm. Jadi enggak di dalam satu semester terus setiap hari guru itu ngajarin dia halaman berapa dan di akhir semester semua harus bisa mengerjakan buku paket sampai halaman terakhir. Udah nggak gitu lagi. Sekarang modelnya tuh udah lain. Gitu. Jadi anak itu makanya kemarin tuh ada launching soal penerimaan di perguruan tinggi juga udah jadi berubah kan? Karena mengikuti juga pola pendidikan di sekolah menengahnya yang udah berubah. Keren lah pokoknya kalau menurut saya kalau itu Iya. benar-benar bisa jalan. Mudah-mudahan ya di IKN kita ngikutin kayak gitu juga. Makanya waktu kita diskusi misalnya soal bagaimana menerapkan transformasi pendidikan. Nah, kita jangan ketinggalan. Kita perlu latih guru-gurunya gitu ya, beri kesempatan dari mulai guru PAUD aja. Sekarang udah berubah loh ngajarin anak-anaknya. Pendekatannya berbeda gitu, Bu, ya? Pendekatannya beda. Hmm. Beda sekali. Bu, tapi selain IKN kita juga bicara daerah-daerah penyangga di sekitarnya. Nah, bagaimana Ibu melihat politika will pemerintah-pemerintah daerah di daerah-daerah penyangga IKN, terutama dalam bidang pendidikan gitu, Bu, ya? Iya. Untuk menunjang keberadaan IKN sendiri. Pertama ya kami sebenarnya sangat berharap ya ada satu kolaborasi karena zaman sekarang itu nggak bisa misalnya pemerintah pusat mau mentransformasi ini, pemerintah daerahnya beda atau sebaliknya pemerintah daerahnya inovatif, ternyata peraturan pusatnya menghambat. Gitu. Misalnya sekarang soal guru gitu kan mau mengangkat guru P3K misalnya yang honorer supaya kesejahteraannya meningkat, terus mereka akhirnya juga jadi lebih semangat dan sebagainya. Itu perlu kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang erat. Gitu. Terus nanti misalnya beasiswa ataupun pengadaan sarana prasarana, pembangunan gitu kan seringkali juga pemerintah pusat tuh kayak lepas tangan tadi loh, itu loh yang saya paling kesel. Sering bilang misalnya, iya soalnya kalau pendidikan dasar menengah itu udah urusannya Pemerintah kabupaten kota, kota ya, gitu kota, kan. ya. Loh nggak bisa begitu gitu ya. Kita kan juga harus membuat satu ekosistem yang kondusif supaya pemerintah daerahnya juga melakukan tugasnya dengan baik. Terus yang mereka kalau ada daerah yang kemampuan fiskalnya kurang gimana? Kan harus kita support juga dari dana APBN. Nah, misalnya dari dana BOS saja. Gitu. Dana BOS itu kan lumayan. Alhamdulillah nih sekarang standar perhitungannya udah berubah sehingga tingkat kemahalan di Kaltim atau daerah lain yang terpencil dan pedalaman beda. Jadi nanti dana BOS kita tuh beda sama di Jogja misalnya. Kita lebih tinggi dari di Solo atau dari di tempat lain. Karena kita yang khusus ya, Bu, IKN gitu ya. karena kita memang mahal mungkin karena kita juga inflasi termasuk paling tinggi, tingkat kemahalan suatu daerah dan juga kesulitan yang dihadapi. Kalau dulu kan setiap anak satu kepala sama aja. Nah kalau sekarang mulai beberapa tahun baru 2 tahun ini ya sudah ada adjustment. Tapi banyak afirmasi lain yang kita butuhkan supaya kita lebih cepat mengejar Tapi ketertinggalan. kalau Ibu melihat kebijakan-kebijakan diambil oleh pemerintah daerah di Kaltim aja gitu ya, Bu, untuk sektor pendidikan itu seperti apa, Ibu? Kami tuh ya merasa sebetulnya bagus komitmennya dari sisi cuma ya dengan adanya peralihan kewenangan kan pemerintah provinsi sekarang mengatur pendidikan menengah nih misalnya. Nah jadi ada keluhan justru antara kabupaten kota dengan provinsi seringkali jadi misalnya untuk pendidikan menengah yang ada di suatu kabupaten sehingga provinsinya tuh span of controlnya terlalu luas, kadang-kadang jadi kurang terperhatikan, misalnya seperti itu. Tapi adanya beasiswa tuh bagus, kemudian juga bantuan sarana prasarana,
dan juga mungkin perhatian kepada gurunya. Ya itulah saya kira dengan Human Development Index yang bagus juga menunjukkan perhatian pemerintah kepada dunia pendidikan sebenarnya lumayan bagus gitu. Hanya tadi ya ada banyak catatan-catatan karena kita mau mengejar, Ya. jadi harus ada percepatan. Ya. Nggak bisa seperti sekarang Nggak aja. bisa jalan pelan Seperti yang seperti sekarang, justru nggak bisa business as usual. Tapi harus bikin plan yang baru sesuai dengan tuntutan IKN. Makanya secepat-cepatnya harusnya memang provinsi ini dengan kabupaten kota itu membuat satu semacam grand design baru untuk diri kita sendiri, dan kemudian baru tuntutan kita ke pemerintah pusat juga apa gitu. Kita yang proaktif aja. Speednya harus dikencengin gitu, harus dikencengin deh, tapi harus ada plan bersama kan, kayak semacam tadi apa kayak ya mungkin peta jalan kita lah gitu ya. Misalnya tadi manpower planningnya gimana, berarti pendidikannya gimana, kita yang udah ada apa, yang kurang apa. Bu, mungkin statement terakhir terkait dunia pendidikan di Kaltim, terutama dengan keberadaan IKN gitu, Bu. Ya pokoknya kita ini sekarang dituntut ya tadi untuk bekerja dengan lebih berbasiskan kepada data dan fakta di lapangan. Kalau bisa tadi kita identifikasi, antisipasi gitu kan, kebutuhan IKN apa, kemudian yang kita sudah miliki dan harus dipoles, diperbaiki apa, baik itu pendidikan umum maupun vokasi. Kemudian nanti yang sudah ada tentunya kita perkuat, yang belum ada harus kita adakan, ya kan? Kalau tidak pasti nanti yang mengisi pasti orang lain. Nah mudah-mudahan ya kita bisa semuanya bergandeng tangan ya, bekerja bersama-sama. Pokoknya sekarang udah jangan saling menyalahkan gitu loh. Ini kurang, ini karena apa. Pokoknya udah kita gerak aja gitu, dan gak usah bertanya apa yang akan kita dapat dengan IKN, tapi apa yang kita punya yang mau kita sumbangkan untuk IKN nanti, pasti banyak. Bu, mungkin pertanyaan terakhir dari saya, dengan kondisi real yang ada saat ini, apakah warga Kaltim benar-benar siap menerima kehadiran IKN? Harus siap. Jadi nggak usah ditanya ya, siap dalam arti apa, karena siap itu sangat relatif gitu. Yang penting kita siap mental ya gitu ya, bahwa kita positif melihat semua peluang ini. Karena ada juga orang yang selalu ragu-ragu gitu kan, palingan nggak jadi, nggak usah lah kita kerja repot-repot gitu kan. Jangan begitu mikirnya, ini pasti jadi, kita serius gitu. Justru dengan keseriusan itu kita akan jadi. Kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi sama-sama lah ya kita ya. Kalaupun ada dulu gitu, Bu, harus pokoknya nggak ada kata. Kalau saya ya, kalau saya memang orangnya optimis nih. Loh karena apa yang ada itu tergantung perjuangan kita loh. Kita maunya apa gitu yang kita tentukan. Nah, terus kita lakukan gitu. Jadi jangan selalu bertanya tentang apa yang orang lain mau berikan ke kita. Ini udah ada di depan kita. Kita peluang di depan mata sudah gitu. Iya. Ya udah yuk kita manfaatin sama-sama. Kalau ada hal yang ingin kita mintakan dukungan orang lain, bahkan negara-negara tetangga aja kayak kemarin saya ke Malaysia, itu udah sangat antusias mau datang ke sini. Ya kita harus ya udah yuk kita bekerja sama gitu. Jadi nggak ada masalah juga kita merangkul semua pihak, bukan hanya pemerintah pusat, bahkan tadi lembaga-lembaga internasional juga akan siap membantu kita. Siap. Terima kasih Ibu atas kehadirannya hari ini, atas informasi yang kita dapatkan, dan memang membuka wawasan kita tentang keberadaan IKN dulu ya. Aduh, pokoknya ini ya seneng banget ya dengan keseriusan pemerintah, kita dukung. Dan kalau misalnya memang ada masukan-masukan, saya pun secara pribadi tentu dengan Tribun ya, Tribuners yang kalian pasti punya masukan-masukan, silahkan. Mudah-mudahan ya kita bisa mengakomodir, kalaupun tidak tentunya menjadi bahan ya untuk diperjuangkan bersama. Mudah-mudahan untuk kemajuan rakyat Kaltim gitu Bu ya. Dan pokoknya Kaltim hebat. Tribuners, salah satu tujuan pemindahan ibu kota adalah pemerataan pembangunan di semua lini, terutama di bidang pendidikan. Kita tunggu saja apakah benar-benar keberadaan IKN bisa mensejahterakan rakyat Kaltim, terutama meningkatkan kapasitas pendidikan di Kaltim. Kita akan berjumpa lagi di IKN Insight episode selanjutnya. IKN Insight sendiri merupakan program kerjasama antara Tribun Kaltim dengan Ikatan Arsitek Indonesia IAI Kalimantan Timur yang didukung oleh Propan. Cari chat, cari Propan. Kita akan jumpa lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.